guys, welcome back to channel Om Ewa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita mau membahas RC MS99S ya. Ini adalah Range Rover Defender dengan warna yang abu-abu metalik nih. Nah, RC ini nampak kelihatan seperti RC yang standar, RC biasa, cuma ada beberapa ubahan di velg sama di roof lampnya ya. Tetapi, oh iya, sama bumper sama windsnya aja. Tetapi nampaknya RC ini tidak banyak ubahan di daleman. Tapi ini RC yang beda nih teman-teman. Jadi nampak sederhana tetapi di dalamnya itu kokoh. Jadi kelihatan banget nanti ketika kita buka bodinya dan kita cermati satu-satu dan kita lihat, nanti kita bisa estimasikan berapa budget RC ini. Dan bocoran aja ya teman-teman, RC ini berbudget 5,6 juta, bahkan lebih. Karena part terakhir sebelum kita tag video itu ada finishing, dimana kita tambahan ada beberapa fender, terus roda, kemudian beberapa yang lain, setting-setting yang lain gitu untuk melengkapi RC ini. Budgetnya itu sekitar 5-6 juta nih teman-teman. What? Nah ini teman-teman, buat kalian yang punya RC MS99S itu, kalau memang budget segitu tuh RC-nya sudah maksimal. Kenapa ini belum maksimal? Nah ini kita tinggal tambahin nanti aja aksesoris kayak seperti trigen, apa, terus tinggal kita nambahin apa namanya, jaring, net bagian atas, terus kita nambahin sling dan lain-lain. Itulah pemanis. Nanti tinggal kita kasih pemanis. RC ini layak disebut RC yang mahal karena memang nampak kelihatan mahal ya tentunya. Nah, RC ini adalah RC rakitan yang sudah di-upgrade secara maksimal untuk powertrain dan chassis dan rig. Kecuali untuk body nanti tinggal kasih pemanis saja seperti yang saya bilang. Bagaimana cara kita meng-setting? Nah, video kali ini kita akan membahas settingan, kita akan membahas cara upgrade. Jadi video ini sekaligus video panduan nih teman-teman. Jadi kalau kalian mau upgrade RC MS99S ini, kebetulan ini adalah RC yang sudah maksimal nih teman-teman. Jadi kalian bisa upgrade nanti secara bertahap, kalian bisa ikuti, kalian bisa lihat, kalian bisa copy caranya, kalian bisa terapkan di RC kalian. Nah video ini kita akan pandu satu persatu bagaimana kita setting bumper, bagaimana kita setting servo besar, bagaimana kita cara setting untuk steering, bagaimana cara kita setting link root, bagaimana cara kita setting gearbox dan kopel agar kopel tidak terlalu nekuk dan lain-lain. Nah, semua itu benar-benar settingan dan semua itu diterapkan di sini teman-teman. Jadi perlahan dan RC ini diproses selama 1 bulan. Karena memang secara upgrade RC ini tuh bertahap banget. Awalnya itu hanya dikasih budget maksimal 1,5 juta. Kita kerjain RC, terus budget 1,5 juta. Partnya nanti saya suruh beli di sana. Jadi 1,5 juta itu murni dari ownernya untuk beli part. Nah partnya nanti saya suruh, bukan saya yang beli, saya suruh ownernya tuh beli sendiri. Nih silahkan beli sendiri, partnya 1,5. Nanti saya tunjukin apa aja yang penting. Yang penting yang pertama kalian ada tahap-tahapannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat tahap-tahapan upgrade RC itu, yang tahap pertama itu elektrikal memang harus ganti 1,5 juta. Tahap pertama itu harus selesai dulu, elektrikal harus ganti. Kalau tidak diganti jangan masuk ke yang lain dulu, karena powertrain itu nanti masuknya tahap 2. Tahap 2 itu nanti masuknya ke powertrain dulu. Powertrain dari gearbox, dari kopel, dari gardan gitu nanti harus masuk dulu. Dari link itu masuk dulu. Nanti tahap 3 itu baru nanti setting untuk rignya si chassis, penambahan aksesorisnya chassis, seperti nanti untuk shock itu harus berdiameter berapa, harus panjangnya berapa, harus posisi bagaimana, itu tahap 3. Jadi kita harus sesuaikan dengan powertrain yang sudah dibeli. Tentu akan beda settingan dengan powertrain yang dibeli dengan gearbox single speed. Jadi nanti kita bisa sesuaikan. Oh kalau ini pakai gearbox dual speed, otomatis torsinya akan gede. Kemudian nanti akan merembet juga ke shock. Shock juga akan jauh lebih ambles kalau ini pakai shock bawaan. Jadi kita akan pilihkan shock yang diameternya segini gitu kan. Nanti semua itu jadi bertahap. Nah selama tahapan itu di budget 1,5 itu nggak nyampe
alias kurang. Karena apa? Ownernya itu meminta RC ini tuh simple sih sebenarnya teman-teman. Jadi bersih, nampak clean, nampak sederhana, tidak banyak ancowakan, kemudian juga kokoh dan durability yang tangguh. 4 ini harus terpenuhi semua. Nah, maka dari itu pertama kita harus lakukan inform consent dulu untuk membuat RC seperti itu. Karena yang inform consent ini penting. Pentingnya apa? Karena kita bisa menentukan arah nanti RC ini mau dimainin seperti apa. Nah, inform consent itu apa? Ini nanti saya akan kasih opsional. RC ini mau di COG tengah, depan atau belakang seperti itu. Karena dia mintanya 4 itu tidak banyak cowakan. Jadi mau tidak mau RC ini nanti akan COG ke belakang. Kenapa harus gitu? Karena biar tidak ada cowakan tujuannya. Nah, entah ini nanti RC-nya nanti jadi RC konten atau nanti jadi RC yang dimainin di off-road biasa atau nanti bisa masuk ke mabar. Kalau masuk ke mabar nanti tentunya bagian depan itu harus ada ubahan, harus ada pemberat lagi. Bisa kasih limbis gitu kan, biar berat. Jadi TOG-nya ini di center ke belakang. Itu sudah inform consent-nya. Kalau sudah COG belakang baru kita rakit. Nah, begitu teman-teman. Jadi nanti kita bisa lihat RC ini sebagaimana kokohnya dan kita bisa lihat juga dalamannya itu seperti apa aja. Kalian bisa estimasi untuk part-part yang sudah dipilih nih teman-teman. Jadi jangan lama-lama, kita akan bongkar cara settingnya, kita akan pandu satu-satu buat teman-teman, panduan. Semoga video ini harapannya bisa menjadi panduan teman-teman yang mau upgrade MN99S-nya. Soalnya banyak banget tuh dari komentar-komentar tuh yang ditanyakan MN99S terus. Karena apa ya, mungkin saya paham karena MN99S itu RC yang awalnya itu ranknya murah, bisa dibeli harga terjangkau 600.000 sampai 500.000 tuh ada. Kemudian nanti kita akan pandu satu-satu. Nah, kalian bisa ikuti agar MN99S kalian yang ada di rumah itu bisa terupgrade tuh pelan-pelan ini, teman. Jadi jangan lama-lama. Yang belum nyalakan notifikasi, nyalakan dulu notifikasinya. Loncengnya itu nyalakan dulu. Kalau yang belum subscribe, saya tunggu 1 sampai 5, 1 2 3 4 5 dan subscribe dulu. Kalau yang belum subscribe, yang sudah subscribe bisa klik tombol like-nya dan kita akan bongkar cekidot. Yap, oke teman-teman, ini adalah model Land Rover Defender MN99S. Nah, sebelum kita lihat semuanya dulu, nah ini saya akan kasih tahu untuk video dari RC ini awalnya datangnya. Cekidot, kita lihat dulu ya teman-teman. Pop. Nah, seperti itu teman-teman untuk video pertama kali RC ini datang. Jadi memang belum berantakan ya, belum terakit semua ya, masih part by part. Kemudian remote juga masih baru dan lain-lain. Nah, kita akan bahas dulu untuk tampilan atau looknya dulu, yang paling depan nih ya dulu teman-teman, yang nampak kelihatan dulu ya teman-teman. Apa aja ubahannya nih? Nah, paling depan ini sudah nampak velgnya diganti dengan bedlock. Ini velg dengan bedlock 1,9 in dengan roda model MN86KS atau MN128 dengan diameter roda 80 mm atau 82 mm. Kemudian untuk bodi tidak banyak ubahan, hanya di sini ada beberapa penyesuaian di fender. Jadi karena ini RC-nya dengan roda yang besar 1,9 inch, ini adalah velg 1/10, dia masuk ke dalam 1/12. Kemudian fender ada penyesuaian di mana dia harus center, ini tetap harus center ya. Ini wheelbase-nya masih sama, cuma ini kita centerkan ulang karena fender dari bawaan itu kan kecil. Nah, kalau dikasih roda dengan ukuran diameter besar dia akan nyangkut. Nah, sekarang rodanya tidak nyangkut lagi dan ini sudah firm, sudah pas tengah. Ini kita ambil posisi tengahnya di sini semua, sudah pas tengah. Nah, dari ubahan ini nampak apa lagi dari depan? Kita langsung dari depan ya. Ada bumper metal serta winch. Kemudian dari grill tidak banyak ubahan. Sini aja cowakan karena bumpernya itu terlalu mepet dengan fender. Bukan dengan fender,
dengan grill depan, jadi winch-nya itu agak masuk. Jadi nanti ini ada beberapa sedikit cowaan nih teman-teman di grillnya. Kemudian untuk aksesorisnya depan ini ada roof lamp, kita pasangkan roof lamp. Terus untuk bagian samping kiri sudah tidak ada ubahan apa-apa lagi ya teman-teman. Nah di bagian dalam sini itu ada baterainya di belakang. Nah COG-nya belakang. COG itu apa? COG itu center of gravity. Jadi titik beratnya ini berada di belakang nih teman-teman. Nah untuk berat RC ini sendiri itu di angka 2,1 kilo. Kemudian bagaimana untuk susunannya dan cara settingnya teman-teman, saya akan jelaskan satu-satu ya. Kita akan bertahap dari depan dulu. Nah dari depan dulu, sebelum kita buka bodi, di sini di dalam kap mesin itu ada elektrikal yang kita sembunyikan di sini teman-teman. Elektrikal di sini sudah menggunakan PSG dari Hobbywing dengan heatsink hitam. Kemudian ada cooling fan di sini. Terus kemudian di sini ada receiver dan semua channelnya terpakai. Ini semua channel terpakai. Jadi ini kap mesin yang sangat padat nih teman-teman. Nih. Channel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kabel kita rapihkan dan ini ada beberapa soket untuk menghidupkan kipas dan menghidupkan lampu bumper. Nah, bagaimana cara settingnya? Kita akan masuk ya teman-teman. Nah, ini kita akan buka dulu. Oh iya, ini mumpung bahas bodi ya, saya akan juga bahas dulu. Saya men-setting atas. Ini namanya apa ya? Tutup atas ya, tutup kap. Bukan ini kap ya, kap depan ya. Ini atap lah, atap sekaligus tutupnya. Ini saya bikin pakai magnet agar durability-nya juga enak, agar kenyamanannya juga dapat, comfortable juga, dan ini juga bisa kokoh juga. Ini ada pengunci magnetnya nih teman-teman, agak berat. Nah ini ada soket untuk lampu roof. Jadi ada titik magnet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada magnet juga nih teman-teman, pengunci magnet. Di sini juga ada pengunci magnet 3 mili. Kemudian ini ada pengunci magnet bulat dan ini ada pengunci magnet yang modelnya kotak. Sekuat apa? Kuat nih teman-teman. Jadi kita akan pasangkan kembali. Nanti kita akan coba nyalakan di akhir video ya. Nah seperti ini teman-teman, kuat, kokoh nih, bisa ngangkat RC-nya. Untuk baterai saya taruh di bagian belakang. Ini saya lepas saja ya teman-teman. Kita akan preteli satu-satu. Bagaimana cara settingnya? Settingnya gampang nih teman-teman. Jadi ketika sebelum ditempel ke sini, ini harus diposisikan di sini dulu. Pakai lem, pakai baut terserah, boleh. Kemudian kita pasangkan pasangannya. Nah di atas pasangannya itu kan ada magnet pasangannya yang paling atas. Itu kasih lem. Kemudian kalian fitting. Setelah kalian fitting, nanti lemnya itu yang mengeras. Nah baru kalian cabut. Nanti akan tertempel seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kalian perkuat lagi, kasih lem lagi. Yang penting fittingnya udah pas. Nih, ini lemnya. Jadi ini tambahan lem lagi, ditambahin lem lagi, kita tambahin lem lagi. Ini pakai lem epoksi ya. Tuh, pakai lem epoksi. Jadi fittingnya seperti itu teman-teman. Yang penting titik ini sudah kalian tentukan di mana titik kuncinya. Titik kuncinya itu yang paling utama teman-teman. Jadi kalian harus titik beratkan titik kunci yang paling kuat di mana. Kalau bisa tuh harus rata. Karena apa? Karena mengantisipasi kalau RC ini guling-guling terkelontang-kelontang gitu, kapnya itu nggak terbuka atau nggak lepas. Jadi bisa tetap kokoh. Jadi bisa dibuka dengan ada sedikit kekuatan dari tangan untuk mengangkat si atap ini ya. Nah ini sudah terkunci, kita angkat ya. Ini nggak langsung terbuka nih teman-teman. Nah kalau diangkat gini nggak langsung terbuka, kita harus cungkil dulu dari depan ini. Nah baru dari belakang. Nah seperti itu baru bisa terbuka karena penguncinya ini ada 6 titik. Nah dari baterai yang ada di belakang ini kita bikinin soket tambahan, kita juga bikinin wrap juga agar baterai ini bisa dilepas pasang atau dicas di tempat. Ini adalah baterai buatan. Ini pakai baterai vape dengan merek Besen. Ini 2S. Jadinya ini 2600 mAh dengan kapasitas 7,4 volt, maksimal di 8,2 atau 8,3 volt untuk penuh. Kemudian di dalamnya sini sudah ada soket tertanam. Saya tunjukin ya teman-teman.
Nih, di sini ada soket tertanam. Nah, ini soket tertanam, ini soket yang sudah ditanamkan di bodinya. Kenapa ini di bodinya harus ditanamkan? Agar nanti bodinya bisa dilepas pasang dengan hanya membuka soket yang ada di bawah. Konektornya ada di bawah nih. Gitu ya. Ini sudah ditanam, ini soket tanam. Ya, ini untuk tip XT60, di belakang ini juga ada XT60 juga. Nah, di sini ada soket untuk charging. Ini adalah soket balance charging, dimana kita tanamkan juga di bodi. Agar apa toh? Agar soket ini bisa mengakomodasi misalkan RC-nya mau dicas dengan baterai di tempat. Jadi baterainya tidak perlu dilepas. Seperti ini teman-teman. Kita bisa pasangkan seperti ini. Kemudian saya bikinin juga, ini adalah strap untuk pengunci. Jadi ditanam di sini, di baut sini 4 titik. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 3 titik di sini dan 2 titik di sini. Ini agar apa? Agar baterainya itu tidak terfiksasi ya, terfiksasi dengan api. Tidak lepas ketika RC-nya terguling. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sangat mudah, sangat simple. Bikinnya juga ya lumayan, memang harus kreatif-kreatifnya sampean ya kalau bikin ya. Nah, tinggal kita rekatkan aja. Untuk soket balance ini yang nganggur, kita bisa colokin ke soket tambahan di sini ya yang kita bikin. Ini female, ini male. Nah, kita bisa bikin di sini, kita colokin. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa charge baterai ini di tempat. Di tempatnya di mana? Kita kasih di bagian belakang, tepatnya di belakang roda cadangan. Itu ada soket baterai di mana kita bisa charge baterai tanpa harus melepas baterainya itu sendiri. Dan lokasinya tersembunyi teman-teman. Nih. Tinggal kita colokin soket balance charger, kita bisa colok ke charger B3 ya. iMac B3. Kita bisa colok di sini, atau kalian bisa juga ownernya bisa juga untuk melepas baterai ini dengan cara melepas tutup cupnya, atapnya ini ya. Sebenarnya untuk melepasnya sih cukup mudah. Kita tinggal lepas cupnya ini karena sudah magnet. Nah, terus kemudian ini juga dilepas. Tetapi kan butuh effort. Nah, misalkan RC-nya lagi sedang keadaan nganggur, belum terpakai dan baterainya posisi sudah low, bisa di charge di RC-nya langsung tanpa harus mengeluarkan baterai ya, tanpa harus obeng-obeng kayak gini. Oh ya, tetap diobeng ya, karena memang harus dibuka tutup belakangnya. Nah, ini teman-teman, untuk bagian depan tidak ada perubahan apa-apa lagi. Kita akan masuk langsung ke bagian chassisnya ya. Kita akan bahas chassisnya. Kita akan kunci dulu. Oke, kita akan lepas buka. Nah, ini penguncinya itu ada di bagian belakang teman-teman. Jadi kalian bisa lihat nanti cara kita mengunci bodinya bagaimana. Saya balik ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Pengunci bodi bagian belakang ada di sini 1. Yang bagian depan ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 titik. Nah, ini tampak bagian daleman, bagian bawah ini sudah nampak kelihatan banget full metal seperti ini ya. Kalian bisa lihat full metal seperti ini. Bagaimana cara settingnya kita akan bahas, kita akan bongkar ya. Kita akan bahas satu persatu agar bisa diikuti cara upgrade. Bagaimana cara settingnya bagaimana. Oke teman-teman, kita akan buka dulu. Bukanya sangat mudah. Di sini sudah saya sediain tempat untuk buat bongkar bautnya, ada di sini nih. Di dalam tengah, di bagian tengah mount beam bagian belakang itu ada lubang untuk baut pengunci ya. Kita bisa buka dan mudah karena tidak terkena winch. Obeng kita tidak terkena winch. Bagian depan juga kita akan buka dulu ya teman-teman. Kita akan buka dulu. Oke teman-teman, ini sudah terbuka. Untuk bautnya ada 5 pitches ya. 1, 2, 3, 4, 5. Depan 4, di belakang 1. Nah, sebelum kita membuka kita harus lepaskan dulu soket baterai di sini. Ini ada soket baterai.
Nah ini dilepaskan dari soket tanam di bodinya. Kemudian lepaskan juga soket lampu realistiknya ya. Ada 3 pin di bagian sini, 4 pin ya. Nah di bagian sisi sebelahnya ini ada soket lampu realistik. Nah ini sudah, baru kita bisa lepaskan bodinya. Oke, seperti ini teman-teman, simple kan? Nah saya akan bahas dulu bodi yang bagian dalam ya, gimana cara kita membuat soketnya ya. Nah di sini ada soket nih teman-teman, ini adalah soket tanam yang Om Ewa buat untuk mempermudah untuk durability yang bukan durability, comfortable ya, agar mudah dilepas pasang, agar kasis ini bisa dengan mudah dilepas pasang oleh soket B aja, jadi tidak dengan kabel yang berantakan gitu ya. Jadi ini sudah modelnya sudah soket B soket, ini soket baterai, dan ini soket 4 pin untuk realistic lamp untuk menghidupkan lampu bagian depan dan lampu roof. Nah, pemasangan soket realistik itu ada di sini teman-teman. Ini ada soket tanam juga 4 pin, dia masuk ke sini. Ini jalur untuk depan dan ini jalur untuk realistic lamp. Realistic lampnya di roof rack ya. Ini bagian depan. Nah, bagian ini juga tiga ini juga bagian depan nih teman-teman. Di depan ini ada 2 lampu. Nanti kita bisa coba. Kemudian untuk kap tidak ada ubahan, dan ini ada beberapa penyesuaian cowakan sedikit ya, karena tidak ada cowakan yang banyak. Ini ada cowakan sedikit ini di sini. Ini saya bikin cowakan, bikin kolong. Kenapa? Karena mengakomodasi kabel yang ada di sini. Karena perkabelan kita akan gulung di bagian belakang biar rapi, biar dia bisa masuk ke sini. Kemudian di sini juga ada sedikit penyesuaian aja. Jadi ini bukan dipapras habis. Ini karena dia mentok dengan gearbox dual speednya, jadi ini memang disesuaikan. Jadi ini sedikit dikikis, habis itu kita tambel ulang ya. Nah seperti ini jadinya teman-teman. Ini juga ada penyesuaian untuk bagian shock, sedikit dikikis kemudian ditambel ulang. Nampak dari dalam tidak kelihatan nampak ubahan ya teman-teman. Jadi masih tergolong good looking lah. Kemudian untuk fendernya kita pakai epoxy juga yang sebelumnya kita fitting. Untuk fendernya kita cowok lebih lebar lagi seperti ini, sampai ini mepet bagian atas. Ini harus mepet bagian atas lurus ya. Ya ini mepet bagian sen. Ini juga mepet bagian sen. Ini juga mepet bagian atas. Nah untuk over fendernya seperti ini teman-teman. Ini pakai over fender 3D print. Yang ini sudah dikasih lem epoxy untuk penguatnya. Tapi sebelumnya memang harus di lem Alteco dulu ya. Lem Alteco dulu, habis itu diperkuat dengan lem epoxy. Karena lem Alteco untuk memposisikan agar fender ini pas ya. Di bagian depan ini ada beberapa yang dicowak. Bukan dicowak sih, ini dipapras teman-teman, diratain. Karena apa? Karena roda kita biar tidak nyangkut, karena ini adalah roda besar, agar roda kita itu bisa terakomodasi, ya tidak nyangkut ke sini waktu dia shock main. Tuh, seperti ini teman-teman. Belakang juga tidak nyangkut. Gitu. Untuk bodi itu ya teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke chassis. Nah, di chassis ini kita akan bahas ya teman-teman. Dari depan dulu ya. Dari depan ini ada bumper, dimana bumper ini ada mount. Nah ini mountnya sudah kita papras, mount bumpernya. Ini tahap 3 ya harusnya ya, masuk tahap 3, upgrade tahap 3 itu di rigid ya. Jadi tahap 1 elektrikal, tahap 2 adalah powertrain, tahap 3 adalah rigid. Nah rigid ini tahap 3 kita akan sesuaikan dengan bumper yang dipakai. Kita pakai CNC di sini. Ini adalah mount beam bumper pegangan ya, pegangan bumper ini CNC. Ini dari mount bumper biasa yang kita papras luas sampai di bawah, di dalam ini benar-benar luas kosong. Tujuannya apa? Tujuannya agar servo besar kita bisa masuk dengan mudah, bisa naik turun tanpa ada hambatan. Karena kita menggunakan servo on axle di axle ya, dengan servo DS servo 30 kilo. Itu biar bisa masuk dengan mudah dan bisa masuk dengan gampang tanpa hambatan. Nah, bumper ini kita papras juga di bagian sini.
Ini karena penyesuaian roda agar tadi rodanya ketika ini masuk dia tidak mentok ya. Nih tuh mentok sedikit, tapi kalau misalkan pas main tuh nggak mentok nih teman-teman. Jadi kita press banget ya, press roda gitu teman-teman. Nah kemudian untuk cara pasang winch ini memang tidak PNP, jadi winchnya itu benar-benar kita fitting kemudian kita masukin. Nah ini ada video cara pasang winchnya, nanti bisa kalian lihat video playlistku karena itu ada segmen masang winch sendiri secara kokoh ya di sini ya. Ini ada sudah terpasang winch dengan api, nanti videonya sudah ada tutorialnya. Kemudian untuk ini adalah bracketnya apa namanya, kap mesin, kap bagian depan. Ini kita fiksasi nih teman-teman. Jadi benar-benar dia harus nyatu dengan chassis. Kenapa? Karena ini adalah tempat elektrikalnya ada di sini. Jadi ini ada ESC, ada receiver di sini. Agar ESC dan receiver ini sama rata, dan dia bisa tertutup oleh kap mesin. Ini receiver dan ESC harus turun. Posisi duduknya itu harus turun, dia tidak boleh duduk di atasnya sini. Kenapa? Kalau duduk di atasnya sini nanti kap mesin tidak bisa ditutup. Jadi kita harus cowakin dan kita harus turunin. Kemudian di bekas turunan ini kita harus tambahin pakai, ini saya menggunakan PVC ya, pipa PVC yang tebelnya itu 1 mili kalau nggak salah nih. Ini untuk apa? Menyangga kembali si dudukan daripada ESC dan receiver. Jadi ini harus diturunin. Dan pemasangan penyangga ini, penyangga dudukan ini harus diperhitungkan juga dengan servo ini gerak naik turun. Jadi dia harus ada free space-nya ya. Seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi dia agar tidak nyangkut, dia harus ada free space-nya. Kenapa? Karena memang harus ada free space agar ini bisa travelnya tuh bisa maksimal gitu. Nah kemudian untuk bagian ini saya singkirkan dulu ya teman-teman. Bagian servo besar, gimana cara setting servo besar? Nah ini teman-teman, jadi saya menggunakan bracket ini bracket adjustable ya. Jadi bracket ini kita lubangi kembali karena lubangnya itu nggak nyampe di ukuran servo besar. Jadi bracket ini kita lubangi kembali, kemudian kita pasangkan 4 baut di sini. 4 baut di sini itu akan menyangga ini mount daripada si servo. Nah mount ini kita pasang 1 baut aja teman-teman, karena servo itu harus ada 2 baut ya. Kalau 2 baut ini terpasang dia tidak bisa masuk karena lebar chassisnya si MN itu sempit dan dia hanya ngepres di bodinya servo 1/10 tuh, ngepres banget. Jadi memang harus dipapras dan memang harus 1 aja yang bisa terkunci ke servo gitu ya teman-teman. Ini sudah cukup kuat banget teman-teman. Jadi jangan khawatir, servonya masih bergerak bebas, yang penting tidak ditali tis ya. Servo ditali tis itu nggak ada rigid-rigidnya. Nah kalian bisa lihat teman-teman, untuk settingan servo dia memang harus bebas keluar masuk dengan sangat longgar ya. Nih tuh, mau flexing dia harus bisa, flexing kiri kanan dia harus bisa bebas. Kemudian untuk servo mount depan ini juga dipapras ya, kayak gini ya tuh, agar bisa masuk horn juga. Horn akan masuk ke dalam mount beam bagian depan yang terhubung dengan bumper depan. Bumper udah ada video sendiri ya teman-teman. Untuk servo, pemasangan servo besar SPT itu ada juga cara pemasangan servo besar MN99S ke chassis on axle, itu sudah ada videonya. Jadi nanti kalian bisa lihat videonya itu sendiri ya teman-teman, karena memang pemasangan ini tuh saya detailnya tuh di video itu. Kalau di sini tuh gambaran, nanti secara detailnya nanti ada di video yang sudah saya bikin. Cara pemasangan servo 1/10 ke MN99S itu sudah ada teman-teman. Jadi seperti ini. Untuk syaratnya, settingan agar servo on axle ini bisa aptik itu harus sejajar ya, antara link depan dan link dorong. Ini link steering ya, link steering yang terhubung dengan si horn servo ini kan link dorong ya. Ya dia akan mendorong ke sana ya. Link dorong, tuas dorong itu harus sejajar dengan link steering yang bagian bawah. Harus sejajar. Gitu. Tujuannya apa? Agar dia
traksinya itu kalau belok itu pas, kalau pas narik dia juga tarikannya tuh pas. Nah seperti itu teman-teman tujuannya. Kemudian kalian harus setting ini, setting ketika RC nya lurus, roda ini semua itu harus dalam keadaan lurus. Nah lurus seperti ini teman-teman, tidak ada yang salah satu itu mentor gini ya. Jadi harus di setting benar-benar pengaturannya di sini. Kita bisa pendekin dan panjangin. Pada saat horn ini posisi tengah, kalian bisa hidupkan servonya pas posisi tengah, kita setting roda itu di posisi center. Gitu ya teman-teman untuk tipsnya. Kemudian untuk shock itu harus diukur juga jarak travelnya. Nah pada saat kita mengukur travel shock itu yang perlu diperhatikan adalah ketika shock itu ngepres atau full pressing seperti ini. Ini tuh kan sudah mentok nih, sudah mentok dengan body ya. Nah sudah mentok dengan body, pastikan juga servo ini juga sudah mentok dengan ini, dengan mountnya. Tujuannya apa? Kalau misalkan tujuannya biar dapat maksimal travel nih. Kalau misalkan ini belum mentok, masih nganggrang kayak gini, naikin seperti saya ini teman-teman. Jadi mount shocknya ini dinaikin satu tingkat, ini satu tingkat ya, atau 1 sentian ya ke atas ya. Naikin 1 senti ke atas agar dapat jarak travel yang pas seperti ini teman-teman. Karena ini jarak shocknya itu dengan panjang kalau tidak salah 80 mm atau 90 mm, saya lupa. Nanti saya infokan di kolom komentar kalau ada yang tanya ya. Ini shock upgradable dari MN128 dan dia sudah oil shock. Ini sudah oil shock teman-teman. Jadi dia sudah oil shock, sudah soft dan reboundnya sudah enak banget. Seperti ini. Ini sudah yang paling settingan paling soft ya. Karena depan itu tidak banyak beban, yang banyak beban itu bagian belakang karena motornya ini ada di belakang dan di belakang masih tertindih sama baterai. Bagian depan itu hanya tergandul sama bumper sama servo winch ini aja. ESC dan receiver itu tidak ada bobotnya. Sama servo ya. Jadi bagian depan itu soft aja. Kalau mau setting shock ketika RC ini dijatuhin ke tanah atau diletakkan itu shock itu harus ambles separuh. Nah, seperti ini. Itu adalah settingan yang benar teman-teman. Nanti shocknya bisa naik ke atas dan bisa masih ada jarak travel ke bawah panjang. Jadi shock tuh harus ambles separuh nih seperti ini. Jadi nanti depan tuh ngesoknya tuh separuh aja, separuh untuk ke depan, ambles separuh lagi untuk ke bawah travel mark. Nah gimana caranya? Nanti kalian setting soft atau hardnya di sini ya teman-teman. Kemudian setting link, karena ini menggunakan link yang tipe seperti bawaannya ini link apa namanya, link fix, tidak adjustable. Dia dipasang secara biasa aja, ini tidak perlu banyak settingan. Saya suka link ini. Yang perlu disetting adalah di sini. Ini ada ganjalan ring shock ring shock ya, ring shock. Nah ring shock ini tujuannya apa? Tujuannya agar end rod sini itu nggak goyang kayak gini. Kalau depan ini nggak masalah, karena depan ini masih nanti untuk flexing kayak gini tuh, untuk flex kayak gini. Yang bawah ini, yang bagian bawah di chassis ini kalau misalkan goyang nanti kopelnya juga ikut geser kayak gini, lebih parah lagi. Ini gesernya karena karena akomodasi dari ini nih teman-teman, dari depan. Kalau dari sini udah nggak bisa geser. Ini udah fixed banget. Jadi ini adalah settingan dimana link itu sudah bakoh ya. Ini sudah bakoh. Dia minim banget geser ke kiri dan ke kanan seperti ini. Nah, geser ke kiri dan ke kanan. Kalau link kalian yang setting masih oblak, blak gitu, kalian bakohin dulu sini. Ini harus bakoh. 1, 2, 3, 4 harus bakoh. Kemudian harus dikasih seal shock. Seperti ini ya teman-teman. Seal shock. Nah, lanjut. Ini adalah settingan kopel, dimana kopel ini jarak tekuknya itu sudah aman. Jadi ini tidak terlalu nekuk karena ini gearbox sudah naik, gearbox naik. Jadi ini tidak terlalu nekuk. Gimana cara settingnya? Cara settingnya kalau misalkan pakai apa namanya teman-teman, pakai link root yang tidak bisa di adjustment panjang pendek,
seperti ini. Kalian harus setting gearboxnya ini. Gearboxnya ini tidak boleh terlalu tinggi, juga tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi nanti kopelnya akan nekuk, kalau terlalu rendah nanti gearboxnya akan terhempas sama bebatuan yang ada di sini. Jadi gearbox itu harus pas di tengah seperti ini teman-teman. Jadi di bawah ini rata, gearbox masih aman nih, nggak gaduk sama tanah ya. Dan link juga tidak terlalu nekuk. Nah, nekuknya masih dalam keadaan wajar nih, 45, nggak nyampe ini 35an derajat nekuknya. Nah, ini harus setting gearbox. Nah, gearbox sudah ada peningginya. Nah, gearbox ini ditinggikan, di setting dari sini teman-teman. Nah, dari monnya sini. Kalian bisa setting mau masuk ke tahap berapa. Ada 1, ada 2, ada 2 lubang. Kalian bisa setting di sini untuk gearboxnya agar tujuannya kopel tidak terlalu nekuk settingannya. Karena kalau kopel nekuk itu nanti resiko kopel itu akan patah. Gitu ya teman-teman. Kemudian gearbox, kita masuk ke gearbox. Gearbox ini harus ditinggikan seperti tadi. Kemudian gearbox ini sudah menggunakan dual speed full metal, dari dalam sudah metal. Ini menggunakan JX Servo ya. Ini labelnya JX Servo terkelupas. Ini menggunakan JX Servo full metal juga. Hornnya juga ini plastik. Horn servo ini plastik. Karena apa? Horn servo ini saya potong, saya ukur agar dia bisa pas ketika dia masuk gigi itu. Horn servo itu dalam posisi lurus 90 derajat gini teman-teman. Saya akan contohkan servo ya. Anggap saja ini servo, gimana ya? Anggap saja ya wes lah, ini adalah kotak servonya ya. Ini hornnya. Ketika gigi 1 atau gigi maksimal yang dia mendorong tuas itu untuk maju ke sini, itu tidak boleh tuasnya itu mendorong maksimal itu segini tok, tidak boleh. Karena apa? Nanti tumpuannya itu akan di gearnya si servo. Jadi kalau misalkan mau masukin gear 1, itu tuasnya tuh harus benar-benar tegak lurus seperti ini teman-teman. Celek gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menahan si tuas transmisi, karena tuas transmisi kan per ya. Kalau tuas transmisi kan per, dia akan melawan si gaya daripada horn servo ke depan. Nah, kalau tuasnya ini tegak lurus seperti ini, atau mungkin bisa dibilang sudut 90 derajat ya, bisa diambil ya 90 derajat dari bawah gini ya, 90 derajat gini, itu tumpuannya bukan lagi di gear tetapi di asnya si servo dan kedua monnya gitu ya. Jadi tumpuannya harus kayak gini. Ketika nanti dia gigi netral seperti ini atau gigi maju, dia harus benar-benar bisa lurus seperti ini teman-teman. Nanti agar dia tuh jetaknya ke sini aman. Servo ini tidak terbebani sama dorongan daripada si tuas transmisi ya. Jadi memang harus servo ini harus diukur, dipotong agar dia bisa masuk ke sini di tempatnya yang pas. Gimana ya? Agar ini tuh pas masuk gigi itu tuas horn itu 90 derajat gitu ya teman-teman. Ini posisi tidak masuk tuas gigi ya. Jadi kalau dia masuk tuas gigi itu seperti ini. Ini netral nih, gigi netral nih teman-teman, lihatin. Kok ada gigi netral ya? Ada. Jadi RC ini saya setting untuk ada gigi netralnya. Gigi netral itu dia posisi tengah, servo di tengah. Itu dia tidak menyentuh kuncian gear depan atau gear 1 atau gear 2. Dia aman seperti ini. Ini gear netral. Nanti tinggal kita masukin gigi 1 atau gigi 2, maju atau mundur teman-teman. Tuh. Selicin ini ya. Licin teman-teman, untuk settingannya licin banget, enak banget ini. Jadi kinerja motor itu enggak terlalu berat karena memang semua shaft-shaftnya itu sudah licin seperti ini. Oke, lanjut ya. Gearbox sudah. Untuk motor kita menggunakan 390 karena ownernya mengejar speed bukan torsi. Nah, gearbox ini sudah support juga untuk motor 540 atau 550, nanti tinggal di custom aja. Untuk motor 390 di sini ada tambahan spacer. Ya teman-teman, kan bisa lihat ya, itu ada spacer. Kemudian apalagi? Nah,
bagian belakang shock bagian belakang ini saya posisikan miring. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajar soft agar shock ini masih soft. Kedua, agar kalau ini misalkan nanti posisinya berdiri itu terlalu tinggi, jadi ada spacer ya. Kalau terlalu tinggi dia akan mentok sama si body bagian belakang. Nah karena itu mentok si body, jadi dia nanti bodinya akan bakalan dicowak untuk masuknya tower shock ya. Jadi ini posisikan miring agar lebih soft, travelnya lebih soft, juga lebih enak juga untuk di setting karena tidak mencowak bagian body gitu ya teman-teman. Untuk bagian belakang sama, jadi ini dikasih seal biar dia tidak goyang kiri ke kanan. Ini rigid banget, ini bisa geraknya hanya naik turun dengan bebas kayak gini nih, bebas nih. Kemudian karena ini sudah disetting kemiringannya, oilnya juga harus diperhatikan juga. Kita menggunakan oil yang sudah 1000 CST, ini yang sudah kental. Karena apa? Karena shock yang kita pakai ini adalah shock yang soft. Nah, jadi dia harus dipres settingannya di sini. Nah, harus diimbangi juga dengan oil yang sedikit lebih kental. 1000 CST itu kental teman-teman. Agar apa? Agar ribbonnya itu bisa enak, bisa pelan, bisa soft gitu ya. Kemudian di winch belakang kita setting juga untuk penambahan bracket. Nah ini bracket dengan aluminium. Ini ada winch ESC winch, ada 2 ESC winch di sini. Ini ESC winch untuk menagai winch bagian belakang dan winch bagian depan dengan jalur sini. Ini ada jalurnya untuk ESC winch nih teman-teman. Dia ada jalur motor, ada jalur ESC, dan ini jalur winch. Gitu ya, ini winch ke depan. Nah ini menggunakan manfaat daripada bracketnya si winch-nya sendiri. Kemudian kita bisa masukin ESC winch di sini. Ini ada 2 ESC yang saya masukin ke sini, kemudian saya waterproof, kemudian saya wrapping ya. Nah pemasangan winch ini itu juga harus diperhatikan untuk jarak daripada gardan, biar dia tidak saling nyentuh. Gini ya teman-teman, tuh itu masih aman banget, nggak nyentuh sama sekali. Gardan juga harus diperhatikan agar winch ini juga tidak nyentuh gardan. Kemudian winch ini juga gimana caranya dia tidak nyentuh sama lubang ini. Ini adalah lubang untuk pengunci ke bodi motor. Jadi semua itu diperhitungkan, benar-benar diperhitungkan, karena kita bikin RC itu secara sendiri, karena ini sudah di luar pabrikan ya. Jadi kita ngerakit sendiri, kita setting sendiri, kita harus pikirkan semuanya. Kita pikirkan sedetail itu. Kita pikirkan gimana caranya ini gardan biar bisa soft, gimana penempatan si shock, gimana penempatan si motor winch. Nah, winch ini sudah menggunakan bracket aluminium, jadi dia sangat kokoh banget. Kemudian ini ada tambahan mount beam. Di depan sini juga ada tambahan mount beam untuk memperkuat chassis belakang, karena chassis belakang misalkan ini gearboxnya diambil, biar dia tidak meleot ya. Karena ini kan kalau misalnya gearbox diambil kan dia tidak ada pegangan jarak atau mount chassisnya. Ini ada mount beam chassis bagian belakang, ini ada depan, di sini ada ketambahan bracket. Jadi benar-benar ini chassis rigid banget, dia firm, nggak goyang, karena dia sebagai tumpuan utama ya chassis itu ya teman-teman. Ini ada winch bagian belakang sudah, kemudian ini ada ESC, kemudian ini ada perkabelan motor, di sini ada persambungannya, kemudian ini, oh iya teman-teman, jadi ini menggunakan modul lampu realistiknya ada di channel 3, yang kemudian saya ambil soketnya dari sini. Nah di soket ini kita akan masukkan modul Dumbo RC lamp ya. Ini ada 4 pin di sini. Nah inilah yang saya pakai untuk realistik. Jadi realistiknya hanya pada headlamp dan hanya pada roof lamp ya. Ini ada 2 pin untuk headlamp, 2 pin plus minus untuk roof lamp. Nah kita sambungkan pakai konektor JST 4 kabel ini di sini. Nanti kalau misalkan ini diganti atau mungkin trouble
masih dan sangat bisa untuk di replacement dengan mudah ya teman-teman. Tinggal kita bongkar ini ada pengunci tis untuk modul LED-nya agar tidak gerak. Tinggal kita buka aja, kita copot soket di balik sini. Ini ada soketnya. Ini soket untuk modul, tinggal kita lepas. Nanti tinggal kita belikan modul yang baru dan bisa menyalakan lampu realistiknya lagi. Ini saya bikinkan bracket, bukan bracket, ini adalah soket untuk realistik lamp 4 pin tadi ya, yang akan tersambung di body ini ya. Ini ada 4 pin, kemudian di body akan tersambung ke roof dan kesambung ke ini ya, ke depan ya. Ini sebenarnya ini apa ya? Oh, ini soket tambahan. Misalkan nanti butuh lampu tambahan, jadi ini ada soket yang nganggur. Ini soket JST male ya. Jadi tinggal kita masukin female aja, kita bisa hidupin perlampuan mana lagi yang mau kita pasang. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk RC-nya seperti ini teman-teman. Ada yang ditanyakan nggak untuk cara? Oh iya. Jadi untuk pemasangan kopel gitu ada caranya. Jadi kita bor biar kokoh. Ini kita buatin lubang ya teman-teman, kita buatin lubang biar kokoh. Nanti lubang itu untuk penempatan baut kutu. Jadi baut kutunya kita kasih rumah-rumahan di shaftnya ya, di shaftnya bagian bevel atau shaftnya di bagian gearbox ini ya, shaft gearboxnya ya. Kita bikin rumah-rumahan baut kutu agar baut kutunya itu nempel dan benar-benar firm dan benar-benar gigit, tidak lepas-lepas. Kemudian untuk roda, nah ini rodanya kan menggunakan roda 10 dengan ukuran 1,9 inch. Nah, rodanya ini juga kita bikin rumah-rumahan baut kutunya di sini. Ini ada rumah-rumahan baut kutu, kemudian kita pasangkan. Nah, velgnya ini kan masih menggunakan baut yang ukuran 4 mili ya. Karena ini menggunakan pengunci di angka 2,5 mili baut. Jadi kita perlu menambahkan mengecilkan lubang. Nah, kita menggunakan bearing yang kita masukkan, yang sebelumnya kita bikin rumah-rumahan dulu, bearingnya itu kita masukkan dan agar bisa terkunci oleh baut 2,5 mili. Nah, tujuannya itu agar roda ini bisa terkunci dengan aman. Kemudian misalkan roda ini mau dipakai ke RC 1/10 masih bisa dipakai juga dengan cara melepas bearingnya itu aja, dan kita bisa memasukkan more daripada baut 4 mili. Jadi dia bisa support baut 2,5 mili dengan spacer dengan tambahan bearing, atau bisa menggunakan langsung ke 4 mili tanpa menggunakan bearingnya. Jadi ini adalah bearing opsional teman-teman yang sudah kita bikin di velg masing-masing velgnya agar kokoh juga. Nah, jadi semua itu memang harus di custom. Untuk chassisnya juga harus dilubangi, penempatan bautnya seperti ini. Untuk mountnya kalian bisa lihat ya teman-teman. Sekiranya memang mau ditanyakan, nanti kalian tanyakan apapun nanti. Kalau saya bisa jawab, saya jawab untuk masalah kit ini teman-teman. Nah, untuk mountnya ini harus difiksasi, dan sebelumnya kita harus fitting dulu sama bodi aslinya. Kemudian kita tambahin baut di sini, kita fiksasi. Di sini juga ada penguncinya juga, di samping sini juga ada penguncinya juga. Jadi ini dikunci 1, 2, 3, 4 baut. 1, 2, 3, 4 baut. Totalnya 8 baut untuk mengunci ini. Mountnya ini, mount kap mesin ya, mount kap mesin ini. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk jalannya apakah enak? Kalau menurutku ini sudah fit banget. Nih liatin, untuk shock-shocknya juga sudah enak. Shock-shocknya juga sudah enak nih teman-teman. Nah, budget ini adalah budget 5,6 juta. Apakah kalian percaya? Coba kalian hitung ya, untuk bumpernya, untuk servonya, untuk gearboxnya. Ini gearbox sendiri kan yang full metal kayak gini tuh 650 teman-teman. Untuk motornya ini 130 atau 150-an. Untuk ini servo J8 nya 100 ribuan kayaknya. Terus mount beam ini 2, terus ditambah mount beam depan ini, terus ditambah winch depan belakang, ditambah ESC winch nya yang 30 ampere 2 biji, shocknya yang oil shock, ditambah gardan full metal, ditambah dengan link sama kopel, sama servo yang DS servo, kemudian dengan velg bedlock 1,9 inch, kemudian dengan link yang sudah permanen kayak gini. Ini linknya ini jauh lebih mahal daripada link yang
adjustable ya. Kemudian apalagi ESC ya, ESC Hobby Wings. Oh ya, RX-TX remote-nya sendiri itu udah 450 ribuan sendiri ya teman-teman budgetnya ya. Kayak gini aja bisa habis banyak nih teman-teman, belum lagi beli baterai beson ini, terus soket persoketan, magnet ya. Seperti itu teman-teman, buat referensi kalian apakah ini worth it. Kalau kalian mending ya wah budget segitu mending buat RC Super 10 ya, bener mending buat RC 10. Tapi karena ini sudah punya RC MN99S ya, dia di upgrade secara maksimal nih teman-teman. Gimana rasa feel jalannya nanti kita akan tes di video berikutnya ya teman-teman. Nanti kita akan cek gimana video ini RC ini bisa jalan, apakah sesuai ekspektasi atau enggak. Nanti kalian bisa komentar ya. Oke gitu teman-teman untuk video kali ini ya, semoga mencerahkan, semoga bisa melihat secara detail bagaimana RC ini dibangun, sebagaimana ini cara RC ini dibangun dengan beberapa perhitungan itu. Semoga kalian bisa membuat RC seperti ini, atau mungkin kalian bisa jauh lebih apik lagi bikin RC-nya daripada ini. Gitu teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian untuk upgrade RC-nya. Kalau kalian masih kurang jelas, bisa kalian klik tombol komentar itu, kalian bisa tulis komentar ya. Kalian bisa tulis komentar, kalian bisa DM, atau mungkin kalian bisa kirim email ke saya. Terus nanti saya akan ping nomornya. Jadi kalau kalian kirim email tuh kasih nomor HP ya, nanti bisa saya ping. Nanti saya akan pandu via WhatsApp misalkan saya lagi pas longgar gitu teman-teman. Oh iya, gimana cara masangnya ini ke bodi, apakah gampang apakah susah? Gampang teman-teman. Ini ada 4 baut, 1, 2, 3, 4 dan 1 baut pengunci di bagian belakang. Kita masukin dulu 4 baut ini dulu ya teman-teman, kayak gini. Ups, dibalik, kita pasin dulu ke 4 lubangnya. Gampang banget kok, tinggal pluk gitu, tuh masuk 4 lubang ini, masuk nih, masuk. Tinggal kita baut sama yang bagian bawah belakang gitu. Ini udah masuk nih teman-teman, tuh udah masuk tuh. Terus kemudian nanti kita tinggal colokan soketnya ini, soket baterai sama soket realistic lamp. Sudah deh, tinggal kita tutup. Ini dimasukin juga soketnya, tinggal kita tutup. Sip. Oke teman-teman, gitu teman-teman, untuk RC ini nampak kelihatan sederhana, tetapi semua partnya itu baru semua. Jadi di sini nggak ada part yang bekasan, jadi baru semua. Budgetnya habis, nggak nyangka habis 5,6 tuh nggak terasa teman-teman, nggak terasa banget, karena setiap beli itu ya 500, 700, 500, 200, roof lamp itu kan 100, budgetnya 150-an gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah lihat video ini dari awal sampai akhir. See you next time. Semoga video kali ini bisa menginspirasi buat kalian yang sudah punya RC MN99S. Bye bye, sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Dinyalain enggak? Besok ya kita tes kalian di video berikutnya aja. Bye bye.